Halo Bang Soba semuanya alias Sobat Sabah. Ketemu lagi. Kali ini kita berkunjung ke kandang. Ini sebenarnya gudang, tetapi kemudian dirombak total menjadi kandang close house. Jadi di sini sudah pasti ya pakai solid wall kanan kiri, dan sebelahnya juga ada gudang lagi, jadi tidak bisa menggunakan inlet samping. Terlihat di sini inlet ada di bagian depan. Untungnya dengan kipas yang ada, inlet ini sesuai dengan kebutuhan luasannya ya. Kita review tetapi bukan dari sisi perkandangannya, lebih ke problem yang ada di sini, yaitu problem tidak adanya pulling pad dan over wind speed yang terjadi. Seperti apa? Simak terus penjelasannya. Di sini terlihat ada 2 meteran plus ada controller. Controller ini di sini menggunakan Temptron yang tipe 304. Berarti ada beberapa kipas yang dijamper karena Temptron tipe ini hanya ada 4 set kipas biasanya ya. Nah, kelemahan dari tipe controller ini adalah intermittent, durasinya 1 menit ya. Jadi kita tidak bisa bermain detik di sini. Bisa bermain detik harus ditambah lagi dengan omron. Jadi harus ada piranti tambahan yang kita pasang. Untuk inletnya sendiri ini di depan, karena dinding sampingnya penuh ya. Dinding samping penuh dengan solid wall, jadi inlet terpaksa dari depan. Dan ini ukuran aslinya 3 meter kali 16 ya. Tapi bukanya tidak full, ini paling bukanya sekitar 1,2 meter. Dengan kipas saat ini nyala 8 kipas, ini sebenarnya sudah harus full bukaan inlet ya, agar presurnya di inlet tidak terlalu tinggi dan volume udara yang masuk lebih banyak dibanding saat ini ya. Kandang ini tempat pakan menggunakan super feeder. Rasio masuk 1 untuk 40 ekor. Sedangkan minumnya menggunakan line nipple. 1 nipple ini untuk 12 ekor ayam. Secara rasio sudah masuk ya. Kalau diperhatikan lebih seksama, ini problem terjadi akibat dari kontur tanah yang lebih tinggi pada bagian belakang kandang. Dan area depan ini lebih rendah. Ini ada selisih sekitar mungkin 30-40 cm ya. Jadi otomatis ada perbedaan pressure air antara depan dan belakang. Ini kalau tidak di maintenance dengan baik, ini pasti akan ada trouble water intake ya. Saat ini ayam umur 22 hari. Pada saat 21 hari kemarin, bobotnya masuk di 1 kilo up, 130-an kalau tidak keliru ya. Nah, itu mengindikasikan sampai 21 hari sebenarnya secara performa masih baik-baik saja. Cuma memang tetap harus diperhatikan seperti kondisi sekam saat ini yang sudah sangat jelek. Dan density ternyata yang sudah sangat tinggi, ini harus dikurangi ya. Kalau dilihat di kandang ini mungkin rekan-rekan bisa melihat, sobat sahabat sekalian bisa melihat ada deflektor di atas. Nah, kenapa harus ada deflektor? Ini adalah antisipasi yang dilakukan oleh kami, karena ketinggian kandang yang bagian belakang itu lebih rendah, lebih pendek dibanding bagian depan, karena kontur tanahnya yang miring. Nah, bagian depan ini bisa ketinggian 3,5 meter ya.
3,5 meter. Jadi dipasang deflektor agar arah angin itu lebih maksimal di bagian bawah. Deflektor ini dipasang setiap 6 meter. 6 meter satu deflektor, 6 meter satu deflektor. Dengan berbagai kendala yang ada, memang tidak bisa diperoleh performa ayam yang excellent. Performa di sini paling berkisar antara 370 sampai 390 ya. Tetapi dari sisi profit dengan performa seperti itu saja, peternak sudah bisa meraup keuntungan, dan itu sudah dianggap cukup oleh peternak dengan kondisi kandang yang seperti ini ala kadarnya. Kalau kita lihat, ini semua ayam tidur atau diam. Ini yang penting sekali sobat Sabah ketahui ya, bahwa behavior ayam atau tingkah laku ayam itu juga menjadi pengamatan kita. Ayam yang baik dia akan tetap bergerak, aktif, makan dan minum, tidak tidur seperti ini. Pertanyaannya, kenapa ini tidur? Nah, kalau kita ingin detail lagi, di belakang itu nyala 7 kipas. Tadi sempat 8 kipas ya. Mungkin dari sini tidak terlalu terlihat. Nah, 8 kipas saat ini umur 22 hari. Satu itu, yang kedua inlet. Inlet ini dibuka hanya kisaran 1,2 meter. Nah, implikasi yang terjadi apa, efeknya apa? Nah, bukan inlet dengan 7 atau 8 kipas itu harusnya maksimal, atau semua inlet itu dibuka. Kenapa? Agar aliran udara di inlet atau air velocity itu tidak terlalu tinggi, dan pressure di inlet juga relatif turun. Nah, karena ini bukan inletnya tidak tepat dan kipas nyalanya terlalu banyak, tekanan udara di inlet terlalu tinggi, tekanan udara di dalam kandang relatif terkoreksi, volume udara yang masuk terbatas, kecepatan angin di dalam kandang tinggi. Nah, kerja kipas menjadi berat. Ayam karena kecepatan anginnya terlalu tinggi sehingga dia tidak mau bergerak, tidur semua, nggak makan, nggak minum ya. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah dengan membuka inlet full atau menurunkan nyala kipas dengan cooling pad. Sayangnya di sini tidak ada cooling system, jadi tidak bisa menurunkan suhu di dalam kandang dengan cooling pad. Nah, inilah pentingnya cooling system di dalam sebuah kandang dengan populasi yang besar. Nah, ini sobat Sabah juga harus ketahui hal-hal seperti itu. Ini semisal cooling sistemnya ada atau cooling padnya dipasang, cooling pad nyala, maksimal kipas kita nyalakan 4 kipas atau toleransi 1 menjadi 5 kipas, itu sudah akan sangat nyaman buat ayam, sehingga tidak terjadi ayam diam seperti ini ya. Ini ayamnya diam semua, tanda kutip tidak makan, tidak minum ya, cenderung pasif karena kecepatan angin di dalam kandang terlalu tinggi. Jadi ayam relatif tidak mau bergerak ya. Kadang ada yang berpendapat, loh Pak, kecepatan angin tinggi itu kan amoniak keluar semua. Iya bener, amoniak keluar, tetapi juga ada toleransi batas kecepatan angin yang dirasa oleh ayam. Jadi ada kadar maksimal minimalnya. Minimalnya berapa, maksimalnya berapa, itu ada di setiap fase umur ayam. Oke Bang Sobat semua, sampai ketemu di video-video berikutnya.
Jangan lupa subscribe, kemudian share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu, salam sehat.